Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman untuk hari ini? Kemudian salam hormat kepada Bapak Adi selaku dosen dari mata kuliah ekonomi makro pengantar. Kemudian salam hormat juga untuk teman-teman yang ingin menyaksikan video ini. Di sini kami dari kelompok 1 akan membawakan atau mempresentasikan atau lebih tepatnya menjabarkan hasil dari proyek kelompok 1, yakni sebuah video yang dimana video ini bersumber dari wawancara yang telah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Di sini saya kelompok 1, yang pertama dari Riana dengan NIM V1221015, kemudian ada Diva Ekawati Putri dengan NIM V1221018, kemudian ada Gaung Baradharma Arabai dengan NIM V1221027, kemudian ada Muhammad Mirza Putra Pradana dengan NIM V1221037, kemudian ada Ramadhani Abelita Risanti dengan NIM V1221049. Kita langsung saja ingin membacakan profil singkat dari narasumber kita, yakni Pratama Rotan. Pratama Rotan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rotan natural dan sintetik furniture. Rotan bisa dijadikan berbagai macam benda seperti vas bunga, kursi, meja, dan lain sebagainya. Kemudian furniture rotan juga memiliki kualitas yang tinggi dan bisa disatu padukan dengan bahan lain seperti besi ataupun kayu. Kemudian untuk Pratama Rotan ini bisa melayani pesanan dari grosiran, kemudian bijian, dan melayani seluruh kota di Indonesia. Kemudian untuk ordernya ini bisa dua saluran, yakni ada saluran offline dan saluran online. Untuk saluran offline-nya teman-teman bisa langsung aja datang ke tempat galerinya, yakni di Jalan Manau nomor 35 0107 Trangsan Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Kemudian untuk cara online-nya bisa melalui WA dengan nomor 081567798382. Bisa melalui WG juga di @pratamarotan. Kemudian email juga ada pratamarotan@gmail.com. Untuk semua pesanan ini bisa menerima request permintaan dari pelanggan yang ingin didesain, dan itu langsung bisa dilayani. Kemudian proses pengerjaannya itu tergantung dari pesanan. Ada yang 4 minggu sampai 6 minggu. Kemudian untuk pembayaran juga ini bisa melalui balasan invoice. Kemudian ada DP 50%, yang dimana barang dikirim harus ada pelunasan. Kemudian ada bisa tunai tempat ataupun via transfer. Mungkin kita langsung saja kepada pembahasan kita, yakni pembahasan dari wawancara kelompok 1. Selamat menyaksikan. Awal mula Pratama Rotan Interior membangun usaha bisnisnya hingga bisa menjadi seperti sekarang. Pratama Rotan Interior merupakan toko retail yang bergerak di bidang rotan natural dan sintetik furniture. Rotan bisa dijadikan berbagai kreasi, mulai dari meja, kursi, box bayi, rak ratan, vas bunga, dan sofa. Usaha bisnis ini dimulai dari bapaknya terlebih dahulu, karena bapaknya dulu sebagai pengrajin dan tukang anyam. Usaha bisnis awalnya dinamakan Pratama Rotan. Setelah itu dilanjutkan oleh anaknya pada tahun 2018, dan nama usaha bisnisnya diganti menjadi Pratama Rotan Interior. Lebih spesifik kepada interior. Jenis produksi dari Pratama Rotan Interior yaitu meja, kursi, dekorasi dinding, rak ratan, bebayi, sofa, dan vas bunga. Nah, Pratama Rotan Interior juga sudah melakukan ekspor ke berbagai negara. Untuk ekspornya masih menggunakan atau masih lewat pihak ketiga terkait agen bayarnya. Harganya export. Harga export yaitu harga sudah finishing dan sudah packaging. Biasanya yang mengurusi semuanya kargo terkait pembiayaannya. Per barang dikenakan biaya kalau barang sudah sampai ke lokasi. Nah, awal mula perusahaan ini memulai ekspor dimulai dari bapaknya terlebih dahulu, dilanjutkan anaknya mulai dari 2018
Untuk ekspornya masih lewat pihak ketiga terkait agen bayarnya. Pratama Rotan Interior mengekspor produk ke berbagai negara, di antaranya Australia, Amerika, Finlandia, Belanda, dan Spanyol. Untuk produk yang diekspor ada meja, kursi, sofa, hiasan dinding, box bayi, dan lain sebagainya. Untuk packaging, Pratama Rotan Interior menggunakan packaging kardus. Untuk waktu yang digunakan, sehingga pembayar bisa menerima produk berkisar antara 6-8 minggu karena diproses by order dan harus menunggu di kapal. Di sini untuk pesanan, terkait pesanan ini bisa satuan, kemudian maksimumnya ini bebas dan boleh grosir. Kemudian hambatan yang diterima oleh Pratama Rotan ini yakni pada kegiatan ekspor yang ini kontainernya mahal, kemudian bahan baku juga ikut naik, dan kemudian pada saat pandemi ini mereka hanya bisa mengirimkan ke rumah-rumah. Kemudian biaya yang dikeluarkan oleh Pratama Rotan untuk melakukan ekspor ini dimisalkan 10.800 pieces dikali 2 US dollar menjadi 21.600 US dollar. Dari 21.600 US dollar dikali 14.500 menjadi 13.200.000 rupiah. Kemudian harga barang 13.200.000 rupiah. Kemudian ada harga EMKL 5 juta. Kemudian ada biaya shipping charge 1.868.250. Kemudian ada harga ko 100.000 rupiah. Kemudian ada harga fumigasi 1 juta rupiah. Kemudian ada harga kurir 1.500.000. Kemudian ada harga ocean freight 232 juta rupiah. Kemudian 16.000 US dollar ini dikalikan 14.000. Untuk asuransinya ini 0,5% dikali 13 juta 200.000 rupiah sama dengan 1.566.000. Dijumlahkan menjadi 500.234.250. Kemudian untuk harga CIF 500.234.250 dibagi 1.800 menjadi 51.053. Kemudian 503 US dollar dibagi 13.000 menjadi 13.500 menjadi 3,82 US dollar per pieces. Kemudian untuk sistem pembayaran ini bisa melakukan advance payment, kemudian ada di DP 30-50% terlebih dahulu, dan bank yang digunakan ini bisa menggunakan bank BCA. Lalu, bagaimana dengan pajaknya? Kalau perpajakan, karena omsetnya masih di bawah 3,6 masih kena 0,05%. Belum yang kargo yang mengurusi bea cukai. Masih sebagai pajak omset perusahaan yaitu 0,05%. Karena UMKM dibayarkan ke Dirjen Pajak dan pajaknya sudah dibayar dari Januari 2022. Kalau sudah ekspor sendiri dengan atas nama sendiri harus ke bea cukai. Nama ekspor Pratama Rotan Interior masih menggunakan anonim karena pihak ketiga memakai kargo yang mengurusi semuanya. Jadi Pratama Rotan langsung membayar ke kargonya. Lalu, penalti seperti apa yang didapat kalau tidak mengikuti peraturan bea cukai? Kalau tidak mengikuti peraturan bea cukai, kalau barang rusak harus diganti baru ya, walaupun barang sudah sampai ke tempat pemesan. Bahkan, Pratama Rotan pernah mengganti 6-10 kursi dalam satu pemesanan. Atas dasar apa pemesan bilang tidak bagus? Pemesan bilang tidak bagus ada dua sebab, yaitu ada rayap, lalu adanya jamur. Adanya jamur kemungkinan ada dua sebab, ketika dikirim belum kering, dan ketika kargo pengirim barang di boxnya ada air yang disebabkan oleh ombak. Otomatis barang di dalam berjamur, akan tetapi bagian ini ditanggung jawab oleh shipping cost
karena pihak Pratama Rotan Interior sudah asuransi. Lalu bagaimana order produk dari Pratama Rotan Interior? Bila Anda ingin order produk dari Pratama Rotan Interior dengan cara offline maupun online. Cara offline bisa dengan datang langsung ke galeri di Jalan Manau nomor 35, Kramat, RT 1, RT 7, Trangsan, Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Bila ada request permintaan desain bisa dilayani. Proses pengerjaan 4-6 minggu tergantung produk yang dipesan. Lalu ada juga cara online, yaitu melalui kontak WA dengan nomor 081567798382 atau melalui Instagram @pratamarotan atau dihubungi langsung lewat email yaitu pratamarotan@gmail.com. Bila ada request permintaan desain bisa juga dilayani. Proses pengerjaan 4 minggu sampai 6 minggu tergantung produk yang dipesan. Lalu, bagaimana cara pembayarannya? Bisa melewati kiriman balasan invoice. DP 50%, barang dikirim harus ada pelunasan. Bisa tunai di tempat atau via transfer bank. Dalam melakukan ekspor, pihak Pratama Rotan memiliki beberapa kendala. Salah satunya adalah pembuatan NIB atau nomor izin berusaha dari pihak perdagangan yang sering lempar tanggung jawab. Semua proses yang dilakukan memang melalui website atau platform online. Namun, pihak perdagangan tidak mau memberitahu lebih detail mengenai informasi link website dan step-step lainnya kepada pelaku usaha yang ingin mengurus izin ekspor atau izin usaha. Pratama Rotan kini memilih untuk membayar dan menggunakan jasa konsultan agar proses lebih cepat dan praktis dibanding harus mengurusnya sendiri. Selanjutnya, mengenai pengiriman barang ekspor, Pratama Rotan melakukan pengiriman produknya melalui 2 pelabuhan. Yang pertama, Pelabuhan Semarang dan yang kedua, Pelabuhan Surabaya. Yang terakhir, mengenai strategi Pratama Rotan dalam mempertahankan usahanya untuk menghadapi kompetitor, strategi-strategi yang dilakukan antara lain yang pertama, membuat website, yang kedua, membuat iklan yang lebih spesifik, yang ketiga, menentukan demografi yang tepat, yang keempat, terus melakukan inovasi dan berbeda dari perusahaan lain, yang kelima, mereka fokus order ke retail. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 1 mengenai hasil wawancara ekspor-impor di perusahaan Pratama Rotan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga video yang kami buat dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harganya biasanya ekspor dan keluarga sudah finishing atau misalnya bulan gaji. Terus nanti yang bulan kampung itu yang segalanya yang kita kirimkan. Pembiayaannya kita sebenarnya mereka barang nanti namanya kalau barangnya sampai sana kita kan cuma ekspor barang secara apa yang ekspor-ekspornya karena soalnya saya kalau saya paling banyak kalau ekspornya kalau awal mulanya dari pengrajin apa yang bertanya sama kami terus supaya pasti nantinya ada orang yang tadi tapi juga lewat ya kayak kalau saya mulai awal bulan 2018 mulai saya yang kalau usaha itu namanya Pratama Rotan terus saya Pratama Rotan juga lebih spesifik saya karena
dan apa Kalau biasanya interior itu apa aja? dan dekorasi saya yang ada yang terus suasananya pokoknya maksudnya yang natural biasanya kan bisa juga itu misalnya kalau nanti yang hotel atau restoran Kalau yang online itu kan juga harga di sana atau kalau saya marketingnya pakai website. kalau ada kan buat siapa pembayaran sama Kalau pembayaran kita langsung transfer, kita tahu misalkan ya pastinya kita di Australia mungkin jam toko kontak saya sekarang juga di situ punya mereka dengan tambuhan ke semua apa istilahnya kayak kayu, kayak metal, kayak batu itu ditambah di satu pelabuhan nanti kita kirim saya nyerahnya ke toko dan di toko saudara pribadi lagi dan yang misalkan kalau di sini misalkan ada S1 dia buat produknya dengan semua ya baik. kalau untuk pajaknya Kalau perpajakan kan kita saya sebagai UMKM masih opsinya di bawah 36 masih karena yang 0,05% saya yang saya kan belum yang kartu yang yang urus dia juga dan sebagainya itu tidak saya sebagai pajak proses saya perusahaan itu bukan UMKM dia saya dijen pajak. kalau biasanya negara pembelinya sampai 17 itu maksudnya berapa? Dan 6 prosesnya kita udah pre-order jadi harus kita proses yang sampai dapat kapal sampai Australia sampai Australia sekitar